Pelatih Malaysia Kim Pan Gon akhirnya mengakui kekuatan besar timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Dia bahkan tak segan menilai Garuda akan jadi rasa di ASEAN. Hal itu disampaikan juru taktik asal Korea Selatan tersebut selepas membawa Malaysia mengalahkan Taiwan dengan skor 3-1 dalam matchday terakhir Grup D putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa kemarin. Kemenangan Malaysia pada akhirnya tak cukup untuk membantu mereka finish dua besar Grup D. Harimau Malaya pun harus tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, timnas Indonesia menciptakan sejarah di malam yang sama. Garuda menang 2-0 atas Filipina dalam matchday terakhir Grup F dan berhak melaju ke putaran ketiga. Kemenangan atas Filipina juga membuat timnas Indonesia menjaga tradisi di mana wakil ASEAN selalu meloloskan satu wakilnya sejak format putaran ketiga diperkenalkan pada 2018. Timnas Indonesia mengikuti jejak Thailand dan Vietnam yang masing-masing mewakili ASEAN di putaran ketiga pada Piala Dunia edisi 2018 dan 2022. Bagi saya, Indonesia akan segera menjadi tim besar di Asia Tenggara. Mereka berusaha keras, tetapi kami juga harus menghadapi tantangan, kata Kim Pan Gon. Selepas putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Malaysia kini mengalihkan fokus ke ASEAN Cup atau Piala AFF 2024 yang akan berlangsung pada Desember tahun ini. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam membocorkan bahwa tim Garuda akan kedatangan pemain baru jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menorehkan sejarah baru menembus putaran ketiga setelah dengan status runner-up Grup F di bawah Irak yang finish di puncak. Sementara Vietnam dan Filipina dipastikan tersingkir. Tentu, ujian di putaran ketiga akan bertambah berat. Pasalnya, di fase itu, 18 tim yang lolos mayoritas adalah tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Iran, Irak, dan Australia yang merupakan langganan Piala Dunia. Meski begitu, Asnawi menegaskan, tim Garuda tak pernah takut melawan tim manapun. Pasalnya, semakin hari dia menyebut timnas Indonesia bakal semakin kuat. Harus optimistis, karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya, akan saling berganti. Kami selalu optimistis bisa ke Piala Dunia 2026. Pemain Port FC itu mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi, dia pastikan timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Lebih lanjut, dia mengatakan timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan. Sebab, para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi. Semua akan dipersiapkan di bulan September, tutup Asnawi. Kiper FC Augsburg, Daniel Klein, dikabarkan tertarik memperkuat timnas Indonesia. Bahkan dalam pengakuannya, kiper 22 tahun ini sudah dihubungi perwakilan PSSI, yakni Fardi Bakhdim. Dalam wawancara yang dilakukan, Daniel Klein mengatakan sang ibu sangat senang jika nantinya ia membela timnas Indonesia. Sebab, kiper bertinggi badan 193 cm ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Ya, Fardi Bakhdim menghubungi saya beberapa hari terakhir. Dia bertanya, apakah saya bisa membayangkan bermain untuk tim nasional Indonesia? Tentu saja, saya bisa membayangkan untuk bermain dalam waktu dekat untuk timnas Indonesia. Menurutku ibu saya akan setuju. Saya pikir itu mungkin. Entahlah, bisa saja tahun ini saya ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi, ujar Daniel Klein. Bagi yang belum tahu, Daniel Klein menghabiskan karier juniornya bersama Hoffenheim. Singkatnya, pada 2021 atau di usia 20 tahun, Daniel Klein direkrut klub Liga 1 Jerman, FC Augsburg. Namun, Daniel Klein belum mendapat kesempatan bermain tim senior FC Augsburg. Ia lebih banyak dimainkan di tim kedua FC Augsburg, yang mentas di kasta keempat Liga Jerman. Tinggi badannya yang menembus 193 cm diprediksi bakal membuat jiper pengisi lini depan lawan skuad Garuda. Pengamat sepak bola, Anton Sanjoyo atau Bung Joy tidak melihat adanya sejarah yang dicetak oleh timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Timnas Indonesia baru saja berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses tersebut merupakan langkah maju dari timnas Indonesia yang sudah sangat lama tidak masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bung Joy menilai hal tersebut menjadi suatu prestasi yang memang harus diakui karena terkesan cukup luar biasa. Akan tetapi Bung Joy menegaskan lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukanlah suatu sejarah yang baru dicetak.
Alasan Bung Joy, ia tidak melihat sejarah terkait hal tersebut karena timnas Indonesia era 1980-an sudah pernah mencicipi sampai ke babak putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Prestasi iya, tetapi kalau sejarah, menurut saya sejarah yang mana? Karena tahun 1980-an, Indonesia juga lolos ke putaran akhir ya, untuk subgrup di Asia, kata Bung Joy. Bung Joy menilai timnas Indonesia era 86 lebih memiliki sejarah yang baik dibandingkan dengan timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Kalau dibandingkan dengan sekarang kan masih 10 pertandingan kalau lolos lewat posisi 1 dan 2, kalau tidak lewat babak keempat, tutup Bung Joy. Bek sentral timnas Indonesia, Jay Itzes kini dikabarkan diminati 2 tim Serie A. Pria berusia 24 itu semula dilaporkan diminati Torino dan Parma. Mengutip dari laman Forza Parma, tim itu berminat pada Jay karena kontribusinya yang turut membawa Venezia lolos ke Serie A. Pemain bertahan Venezia itu telah menunjukkan dirinya musim ini, berkontribusi penting bagi promosi Kota Laguna itu ke Serie A. Demikian dikutip dari Forza Parma. Terbaru, berdasarkan laporan Tutto Mercato Web, Torino dikabarkan juga tertarik merekrut Jay Itzes di bursa transfer musim panas tahun ini. Torino berminat pada Jay, satu paket dengan pelatih Venezia saat ini, Paolo Vanoli yang juga didekati klub kota Turin itu. Direktur olahraga Torino, Davide Fagnati, kini sedang mempertimbangkan 2 nama untuk mengarungi Serie A musim depan. 2 pemain tersebut adalah Ali Dembele, pemain yang sedang dipinjamkan Torino ke Venezia, kemudian 1 nama lainnya adalah Jay Itzes. Dalam laporan Tutto Mercato itu, negosiasi dikabarkan sedang berjalan. Vanoli pun ingin membawa 2 anak buahnya dari Venezia untuk ikut ke Torino jika kesepakatan berjalan mulus. Maes Hilgers kembali ramai dirumorkan akan menjadi pemain yang akan dinaturalisasi. Hal itu usai dirinya mengomentari unggahan debut Calvin Verdong. Sebelumnya Calvin Verdong resmi mencatatkan debutnya bersama timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen ini diturunkan ketika skuad Garuda mengalahkan Filipina. Usai pertandingan, Verdong kemudian mengunggah momen tersebut di Instagram. Menariknya, Maes Hilgers ikut berkomentar di postingan tersebut. Bek yang berkarier di FC Twente ini memberikan emoji tangan menelungkup dalam unggahan Calvin Verdong. Sontak komentar Maes Hilgers langsung diserbu banyak netizen. Ia langsung dirumorkan bisa menjadi tambahan pemain skuad Garuda. Apalagi kini timnas Indonesia berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang membuat peluang Hilgers semakin besar. Andai hal ini terrealisasi, maka Hilgers berpotensi menjadi pemain termahal milik skuad Garuda yang kini dipegang Tom Hay. Sebagai informasi, nilai pasar Tom Hay seharga 52 miliar yang menjadikannya pemain termahal di timnas Indonesia. Jika Maes Hilgers gabung, maka The Professor akan tergusur. Sebab, bek berusia 23 tahun ini punya nilai pasar sebesar 147 miliar. Nilai pasar yang tinggi ini wajar karena Hilgers merupakan pemain muda potensial. Di usianya yang masih muda, ia sudah menembus tim utama FC Twente.